Tepuk tangan sore-sore buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara ya, beberapa waktu yang lalu bahkan sampai saat ini kita masih merayakan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta ya. Dan saya percaya Roh Kudus itu dicurahkan untuk menjadi penolong bagi kita, untuk menjadi pelindung bagi kita, untuk memberitahukan banyak hal dan memimpin kita ke dalam seluruh jalan kebenaran. Mari kita lihat sama-sama, buka langsung dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, judul perikopnya adalah hidup oleh roh ya. Hidup oleh roh, kita baca sama-sama nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-17 secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8, hidup oleh roh. Ayat 1 berkata begini saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Selanjutnya 10. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. 16. 17 sama-sama 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara, kalau kita baca satu perikop ini, kalau kita baca ayat yang pertama, jadi makanya saya itu selalu bilang, orang Kristen kalau baca ayat jangan dicomot-comot satu ayat toh. Saudara, kalau baca satu ayat ini, ayat yang pertama pasal yang 8 ini ayat 1 dikatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang diam di dalam Kristus Yesus. Wah, enak banget saudara ayat ini kalau ketemu sama orang-orang hyper grace. Dia akan bilang, loh kan kita nggak ada penghukuman lagi. Jadi lu selingkuh nggak apa-apa. Ya kamu mau homoseksual nggak apa-apa. Kamu mau lesbi nggak apa-apa. Kamu mau kepahitan sama orang tua. Kamu mau melakukan apa? Nggak apa-apa. Yang penting percaya Yesus. Karena ayat ini berkata tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Kalau baca ayat jangan dicomot satu-satu, katakan
Baca seluruhnya dalam satu pasal ini. Ayat-ayat yang selanjutnya itu berbicara tentang, wah mulai berat tuh saudara. Waktu kita tadi baca mulai ayat 2, 3 dan seterusnya. Ayat yang kedua berkata begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, tetapi dia terbukti tidak berdosa. Yesus menjatuhkan hukuman maut atas dosa di dalam daging. Saudara, kemenangan Kristus yang sesungguhnya itu bukan di salib. Salib hanyalah bukti dari ketaatan Kristus. Tapi kemenangan Kristus yang sesungguhnya itu ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Keringatnya Alkitab berkata bercampur dengan tetesan darah. Kenapa? Dia mengalami depresi tingkat tinggi sampai pembuluh darahnya pecah. Lalu bercampur dengan keringat. Siapa yang depresi? Dagingnya. Karena Alkitab berkata Tuhan telah mengirim Kristus serupa dengan daging. Dia bisa dikuasai dosa, dikuasai oleh daging, tapi dia terbukti tidak berdosa. Saudara, Yesus bergumul di Taman Getsemani 3 kali dengan doa yang sama, dengan tangisan. Dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Karena dagingnya berteriak, dagingnya tahu dia akan mengalami sebuah penyiksaan yang berat. Dagingnya itu berontak saudara. Sampai kalau saya baca yang di Lukas saudara, Yesus itu mengutip begini, Bapa, bukankah tidak ada perkara yang mustahil bagimu? Ambil cawan ini. Loh padahal kan Yesus itu tahu dia datang memang untuk mati. Tapi kenapa dia masih bergumul dengan dagingnya dan berkata, Bapak, tidak adakah yang mustahilkan bagimu? Kenapa engkau enggak ambil saja cawan ini? Tetapi saudara, Yesus di Taman Getsemani sedang memberikan teladan bagi kita yang percaya kepada dia, bahwa mengikut Tuhan bukan mengikuti kehendak kita lagi, tetapi kita harus mengalahkan semua keinginan daging kita dan belajar tunduk kepada kehendak Bapa. Amin. Itulah kekristenan ya. Lalu ayat selanjutnya berkata begini. Kita semua tahu tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, kita tahu bersama ya, hukum Taurat itu berat sekali. Tuhan bikin hukum Taurat untuk mengatur supaya jalan hidup manusia itu baik. Tetapi memang benar ada sebagian orang berkata, bukankah hukum itu dibuat untuk langgar. Katanya begini, kan kalau nggak ada hukum maka tidak ada ya, benar nggak? Kalau di satu perempatan tidak ada lampu merah, maka orang dengan bebasnya menerobos perempatan itu, tidak ada apa-apa kan? Nggak ada pelanggaran kan? Tapi begitu dikasih lampu merah, kalau orang menerobos lampu merah menjadi sebuah pelanggaran, ya. Tapi sebenarnya hukum itu dibuat supaya apa, saudara? Supaya kita ini kan tertib. Saudara tahu nggak, kenapa ada orang itu ikut Tuhan tapi hidupnya itu nggak berbahagia? Sekalipun mungkin dia kaya tapi dia nggak diberkati ya, karena bukan tolak ukur orang diberkati Tuhan itu dari hartanya, bukan saudara, tapi damai sejahtera yang dia miliki dalam hidup. Saudara, kita ini lupa, ingat saudara, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, itu tanah mencatat perbuatan hidup kita loh. Percaya nggak saudara? Kenapa tanah mencatat? Ketika pertama kali, ini lampunya panas sekali ya. Begini kalau jadi artis nih ya. Lampu sorot saudara ya. Nah ini untuk kepentingan multimedia. Nah begitu dong ya. Dari tadi kayak aduh udah saya ini tukang panas saudara ya. Dikasih lampu lagi yang begini, haleluya. Saudara ya, jadi haleluya. Ya padahal nih AC-nya kan udah dingin banget. Saya percaya itu saudara di situ duduk pasti kedinginan kan. Karena kan saudara nggak ngapa-ngapain. Hanya duduk aja, karena saya ini bergerak, sekali khotbah itu 200 kalori loh terbakar. Ya, makanya banyak bergerak saudara ya, biar gak kedinginan. Saudara, jadi begini loh, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, tanah itu mencatat perbuatan hidupmu. Kenapa? Ketika manusia jatuh pertama kali dalam dosa, yang pertama dikutuk Tuhan itu ular. Tuhan bilang, ular, karena engkau sudah membujuk manusia itu untuk menuruti keinginanmu, setan, makanya aku mengutuk engkau ular. Engkau akan menjadi binatang yang paling tersiksa karena engkau berjalan dengan perutmu. Siksa gak orang jalan sama perut saudara? Siksa lah. Ular terkutuk berjalan dengan perut. Lalu yang kedua, Tuhan panggil Adam. Adam,
Karena kamu sudah mengikuti perkataan ular itu dan perempuan itu, Tuhan gak bilang, maka terkutuklah engkau Adam. Enggak, terkutuklah tanah atas engkau. Maka dengan bersusah payah kamu akan mencari nafkahmu di dunia ini, tapi tanah itu akan mengeluarkan semak dan duri. Jadi yang dikutuk tanah. Kenapa tanah, saudara? Tanah itu berbicara tentang kehidupan. Kita ini dicipta dari tanah loh. Amin. Waktu kita mati nanti kembali menjadi tanah daging ini. Tetapi roh kita itu kembali kepada Allah Bapa, lalu jiwa kita akan dihakimi. Ya, karena roh itu pemberian Allah, nafas hidup yang dihembuskan, tapi jiwa itu keakuan kita itu yang akan dihakimi. Ini daging kembali ke tanah. Kenapa tanah mencatat? Sejak tanah dikutuk oleh Tuhan, dia mencatat semua perbuatan hidupmu, lalu dia mereport kepada Allah. Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan tanya, Kain, di mana adikmu? Kain jawab, emang saya ini penjaga adik saya? Lalu tanah berteriak. Darahnya Habel dari tanah berteriak meminta keadilan kepada Tuhan. Makanya kalau Tuhan mau berkati hidup seseorang, lalu tanah bilang, Tuhan maaf ya, engkau gak bisa berkati orang ini. Kenapa? Catatan tanahnya, catatan hidupnya di atas tanah itu gak baik. Jadi Tuhan gak bisa memberkati. Ya, kenapa? Karena tanah mencatat. Mungkin ada yang bilang gini, saya melakukan kenajisan tapi bukan di atas tanah, di atas apartemen lantai 30. Tapi jangan lupa itu apartemen dibangun di atas tanah. Tanah itu berbicara kehidupan. Yang pertama, manusia dicipta dari tanah. Yang kedua, saudara bayangkan ya, orang potong batang singkong ditancap di dalam tanah. Itu batang akan keluar akar, lalu dia akan menghasilkan umbi, lalu itu akan berbuah. Aneh gak saudara? Tanah ini berbicara tentang kehidupan. Makanya hati-hati ya dengan hidup saudara. Kenapa? Karena tanah mencatat. Pendeta gak lihat hidupmu. Temenmu gak lihat, orang tuamu gak lihat, istrimu gak lihat, suamimu tidak melihat. Tetapi ada catatan tanah. Dan itu yang akan menghakimi kita kelak. Makanya hati-hati ya, di dalam hidup ini kita harus bertindak hati-hati. Saya kemarin ya bulan lalu saya ke Palu lagi, yang keempat kali setelah pasca bencana. Ke Palu adik saya bilang gini, Deb kita pergi ke tempat daerah yang mereka rumahnya itu jatuh ke dalam tanah, masuk 5 meter ke dalam. Jadi waktu gempa orang cuma lari keluar, tiba-tiba masuk blus masuk sama orang-orangnya. Nah adik saya bawa saya ke situ, kami hanya melihat itu hamparan tanah yang sudah ditumbuhi dengan semak belukar. Dan di situ adik saya bilang, kamu tahu ini dulu pemukiman padat penduduk, rumah semua. Ada 700 kakak yang kemudian masuk, saya berdiri dari atas, yang ambles tuh di bawah saudara. Jadi adik saya bilang itu tanah ambles, bles masuk. Lalu adik saya bilang, kamu tahu nggak Deb, di sini itu dulu tempat perjudian, tempat prostitusi, bahkan wanita hamil bisa jadi taruhan judi di situ. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena catatan tanahnya buruk. Tanah tuh berteriak atas kehidupan orang-orang yang ada di atas tanah itu. Saya ngeri saudara. Lalu adik saya bilang gini, di sini jadi tempat mistis, sekarang banyak teriakan-teriakan dari bawah tanah. Kadang orang dengar suara-suara. Saya di situ agak sore, kami berempat. Lalu teman saya bilang, Bu kita berdoa sempatkan di sini ya, minta ampun dan kuduskan tanah ini di hadapan Tuhan. Ya saya udah berbahasa roh saudara, saya dengar memang suara jeritan banyak orang dari bawah tanah itu menjerit. Terus saya pikir kan hanya saya sendiri yang mendengar. Saya colek teman saya satu orang ibu. Bu, dengar gak? Suara apa ya? Kayak teriakan orang menangis ya. Terus teman saya satu, suaminya ibu itu yang tadinya kita berdoa Bu. Tiba-tiba gini, pulang yuk. Tapi saya udah gak berani tanya. Saya berbahasa roh di situ, minta ampun Tuhan, ampuni tanah ini. Kita naik di mobil, dia baru ngomong gini, ibu tadi dengar gak suara itu? Kayak suara orang banyak menangis, merintih saudara. Saya tanya sama adik saya, kamu dengar? Enggak, kita bertiga dengar nyata sekali. Itu sudah jadi kayak tanah mati. Enggak ada penghuni di situ, benar-benar horor. Rumah-rumah terkubur masuk 5 meter ke dalam tanah dengan orang-orangnya. Adik saya bilang, teman saya di sini Deb, anaknya 3 sama suami istri 5 terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Masuk
Memang catatan tanahnya buruk atas tempat itu. Saudara, ya ingat semua perbuatan hidup kita akan kita pertanggungjawabkan kelak. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh daging, itu tanah itu saudara ya dia meminta ya. Tapi Yesus datang menjatuhkan hukuman dosa atas daging. Sehingga kita yang ada di dalam dia sudah tidak menerima kutuk maut lagi. Kenapa? Karena kita sudah dibaharui. Tetapi ada syaratnya orang-orang yang hidup menurut saya. Beberapa waktu yang lalu baru pulang pelayanan dari Hong Kong saudara ya. Dan puji Tuhan di sana ketemu banyak subscriber saya. Ternyata mereka pendengar setia khotbah-khotbah saya. Saudara, saya tuh bingung ya di Hong Kong itu saya mau tanya saudara. Orang yang lebih banyak beragama itu di Indonesia atau di Hong Kong? Jawabnya agak kenceng. Jangan gak pede gitu. Yang lebih banyak beragama itu orang di Indonesia apa di Hong Kong? Di Indonesia, di sana itu orang kayak gak ingat mati. Bener, saya sampai bilang sama temen saya, kayaknya orang-orang di sini gak ingat mati ya Bu. Kerjaannya itu shopping makan dan semua hidup tuh kayak zombie. Bener gak? Saudara lihat gak? Gak ada peduli kanan kiri. Mereka itu pokoknya yang ada di otak cari uang, makan, nikmati, seneng-seneng. Ada diskon 70% di Sogo. Sepanjang mall itu antri dari ujung sampai ujung semua bawa koper. Saya tanya sama teman saya, ini mau ngapain? Antri Bu, diskon. Suruh mereka ke Jakarta. Di Jakarta walaupun diskon gak ada yang antri. Bener gak saudara? Itu antri memang hidupnya. Lebih banyak orang beragama itu di Indonesia. Saya mau tanya, yang lebih banyak berdoa itu Hong Kong atau Indonesia? Saya mau tanya, yang negaranya lebih diberkati itu Hong Kong apa Indonesia? Kenapa? Ya, kenapa saudara? Hong Kong lebih diberkati, kelihatannya lebih makmur gitu ya. Indonesia ini kekayaan alamnya luar biasa. Tetapi di dalam Yesaya dikatakan begini, bumi terkutuk karena penduduknya melanggar hukum. Indonesia ini banyak orang taat hukum atau banyak orang melanggar hukum? Kok tahu? Ya kalau di Hong Kong tuh lampu merah saudara, itu lampu kuning dari jauh orang sudah ngerem. Cit, sampai di depan lampu merah tuh masih kuning padahal belum merah. Dia udah berhenti, cit, habis itu merah. Kalau di Indonesia orang lihat lampu kuning injak rem atau injak gas. Nah ini kan ketahuan kan orang Indonesia. Yang diinjak gas ya. Udah mau merah, gas, cut. Dia lewat pas merah, cung. Melanggar nggak? Saudara, tanah itu mencatat. Ya, di sana biar jam 2 malam nggak boleh putar balik, dia nggak putar balik. Nggak ada polisi loh, lewat aja, nggak. Itu ada tanda nggak boleh putar balik. Muter sampai ke ujung sana. Di Indonesia jam 2 malam tetap nekat putar balik nggak? Nggak ada polisi kan? Bener saudara, saya dulu sama teman saya. Teman saya yang nyetir nih ibu-ibu ya. Saya bilang, Bu udah kuning. Gak apa-apa kuning. Bener kan, dia lewat pas merah saudara. Di depan polisi ini. Ya polisinya langsung, maaf Bu, permisi, hormat Bu. Iya, Ibu tahu pelanggaran Ibu? Saya jawab, tahu Pak. Yang saya tidak tahu Bapak muncul dari mana? Tadi Bapak gak ada di situ. Kalau gak ada Bapak kan sebenarnya tidak melanggar tadi ini. Ya, itulah saudara, orang Indonesia ini beda. Di sana saudara saya tuh lihat ya, ada orang India udah kan penyeberangan orang juga kan pakai lampu merah kanan kiri kan. Merah nggak ada mobil dia lari, langsung ada polisi muncul, denda 4 juta kalau dirupiahkan. Ngelanggar, makanya orang takut karena ada hukum. Nah di Indonesia ini yang lagi memang ya kita berdoa ya saudara ya. Biar orang Indonesia ini coba didenda 4 juta demo. Bener gak? Ngajak temen-temennya demo. Ya kita berdoa buat Indonesia ya, banyak orang kepahitan. Banyak orang yang gak bisa terima hidup. Padahal negara kita ini negara kaya loh. Tapi karena malas ya, kumpul gak kumpul, makan gak makan, yang penting kumpul-kumpul. Nah itu loh, orang Indonesia punya slogan itu. Ya mangan orang mangan, sing penting kumpul. Nah saya gak mau. Kumpul gak kumpul yang penting makan, bener gak saudara?
Ya harus dirubah itu. Jangan biar nggak makan, yang penting kumpul-kumpul aja, kompo di situ, cerita-cerita, ini yang bikin malas saudara. Nah di dalam kitab Yesaya, bumi terkutuk karena penduduknya melanggar hukum. Jangan melanggar hukum, apalagi hukum Tuhan. Tapi kita bersyukur kita sudah dibatalkan, hukum Taurat itu digenapi dalam Kristus. Apa yang tidak bisa dilakukan, siapa yang bisa lakukan hukum Taurat? Coba, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ada yang bisa? Mati kita semua. Gak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Yesus datang menggenapi apa yang tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Allah lewat jalan Kristus. Ayat 4 berkata begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saya mau tanya di sini yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Semua. Yang sudah hidup menurut roh, tidak menurut daging. Nah iya toh, gak ada yang angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kita akan lanjut saudara. Ayat 5 berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang di sini saya mau tanya yang hadir, setiap hari Anda lebih banyak pikirin daging atau pikirin roh? Daging Bu, sekarang 1 kilo berapa ya? Yang kita pikir itu, kok gak turun-turun gitu harganya ya. Saudara, jangan terlalu banyak mikir daging ya. Cuma gara-gara harta warisan, ada yang berantem bunuh-bunuhan. Kenapa? Ngikuti keinginan daging. Kemarin saya baca berita, ada satu orang baru beli mobil baru lebaran, dibakar sama tetangganya karena iri dan dengki. Ditaruh kayu bakar, dibawa disiram bensin, dihidupi api, meledaklah mobilnya. Cuma gara-gara iri hati. Untung bukan beli pesawat dia. Cuma beli mobil, kalau beli pesawat mendarat di atas rumah, coba bayangkan. Saudara ya ini loh, orang itu sampai demikian hebatnya mengikuti keinginan daging sampai bakar mobil barunya orang. Jangan ikuti dagingmu, daging itu membinasakan. Amin. Cuma gara-gara keinginan daging kita rela berantem. Makanya orang Kristen itu sekarang ya banyak yang cuma heboh di gereja. Kalau hari Minggu udah kayak beneran aja nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Padahal kepahitan sama mertua. Kepahitan sama saudara ipar, kepahitan sama saudara kandung, udah gak berbicara 1 tahun tapi bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat bilang pencitraan lu. Hello, amin saudara. Yuk kita menghidupi kekristenan yang sesungguhnya. Kristen itu apa? Menyangkal daging kita. Mengikuti teladan Kristus yang berkata, Bapa, kalau kehendakku lalukan cawan ini, tapi biar kehendakmu aku mau mengalahkan semua keinginan dagingku, katakan. Amin saudara. Orang yang hidup dipimpin daging, dia pikir semua daging terus. Saya gak terima loh diginiin. Masa saya difitnah? Tapi orang yang dari roh memikirkan, saya memang difitnah tapi enggak apa-apalah. Berarti Tuhan izinkan supaya saya belajar mengampuni orang yang memfitnah saya. Amin. Kan begitu kan? Harusnya orang Kristen kan? Ada orang konseling, Bu. Saya sama mertua saya, Bu. Kepahitan luar biasa itu mertua saya. Kalau dia datang ke rumah, Bu, bukan cuma saya berantem sama dia, saya sama suami jadi ribut gara-gara itu mertua. Buat ibu-ibu, saya mau bilang ya, yang masih sering kepahitan sama mertua. Itu suami kita yang lahirin itu mertua kita. Dia besarkan dari kecil, dia sekolahkan, dia biayai semua. Waktu dia sudah besar bisa cari duit, kita ambil. Jadi sebenarnya yang rugi siapa? Mertua kan, yang untung siapa? Kita kan, giliran dia sudah bisa menghasilkan, kita kan ambil dia kan. Terus cuma karena masalah sepele engkau gak bisa berbakti kepada mertuamu. Kebangetan orang Kristen sekarang. Itu Bu, saya kepahitan. Ya memang ya, kita gak bisa
pungkiri yang namanya mertua itu dia merasa suami kita tuh ya anaknya dia. Yang masih kayak kecil dulu. Jadi kalau dia datang, saya aja kalau mertua saya datang ke Jakarta, saya potong tempe tipis-tipis. Dia bilang, itu Daniel gak suka makan tempean tipis. Padahal kan saya nikah sama anaknya udah 18 tahun. Ya anaknya udah ngikuti selera saya dong. Bener gak saudara? Ya, dia sukanya yang tebel. Jadi saya bilang, maknya aja yang potong, maknya yang goreng. Tapi dia seneng loh. Ya dia goreng, waktu ditayangkan ditaruh di meja, suami saya makan dia bilang, bukan kamu ya yang masak, bukan, emakmu, seleramu dari kecil. Ya, dia bilang nggak enak, enak yang tipis, tapi menurut makmu itu seleramu. Saya bangun pagi mau turun ke bawah, mau bikin kopi, udah dibikinin. Oh mau bikin apa kopi? Sudah aku bikinin punyanya Daniel kan. Saya tahu kok dia tuh suka kopi 1 sendok. Padahal kan dia menikah sama saya 18 tahun. Selera kopinya udah ngikutin saya. Bener gak saudara? Suami saya minum. Bukan kamu yang bikin ya, bukan, emakmu. Makanya ndak enak buatanmu. Pura-pura enak aja ya. Biar dia seneng. Ya udah pura-pura enak aja. Seringkali kita harus mengorbankan sedikit daging kita lah ya. Saya pulang dari mana masuk rumah, Ji, ini kok rumah semua berbeda nih tatanannya, kenapa dipindah-pindah? Anak saya bilang, biasa mam, ibu negara. Saya bilang enggak apa-apa, kalau ibu negara pulang ke negaranya, kita balikin lagi ke tempatnya semula. Lo bener gak saudara? Jangan di depan dia lu ajak berantem. Ini kok dipindah di sini sih bu? Kan saya gak mau kayak begini. Anda juga tidak waras. Amin. Orang yang hidup dipimpin roh itu suka damai sejahtera. Amin. Ya ada yang bilang itu ya bu, mertua saya datang seminggu, saya ribut sama suami saya. Sampai saya jengkel, saya belikan 1 tanaman. Mertua saya datang, ini tanaman bagus banget, namanya apa? Lidah mertua. Itu tanaman lidah mertua, saudara tahu yang panjang-panjang kayak pedang. Langsung mertuanya tersinggung, angkat koper pulang kampung. Janganlah ya saudara ya, kita yang sudah dipimpin roh ini belajar. Saya selalu bilang sama suami saya, sesekali kamulah yang ngasih duit sama makmu dari tanganmu, jangan dari saya terus. Biar dia tahu anaknya itu sayang sama dia. Amin ibu-ibu. Yang ada tuh saya dapat konseling, bu boro-boro bu, saya aja mau kasih duit sama mak saya harus sembunyi dari istri saya bu. Coba saudara, ya kalau ada istri yang begini bertobatlah kau. Jangan sampai kau binasa loh, bener loh saudara ya. Orang yang hidup menurut daging itu pikirin hal-hal dari daging. Sukanya berantem, perpecahan, tidak damai sejahtera. Tapi orang yang hidupnya dipimpin roh, dia mau yang damai-damai aja yuk. Amin. Di gereja juga begitu. Jangan jadi orang yang tidak membawa damai. Maunya berantem, maunya ribut. Kan semua ada cara untuk penyelesaikan. Bicarakan baik-baik. Belajarlah mengalah. Karena disinilah kita dibentuk. Amin. Kalau di tempat ini tidak ada pertikaian. Maksudnya saudara gak pernah digesek. Oh berarti gak sehat nih. Harus ada gesekan. Tapi setelah digesek, engkau merespon dengan rohmu. Kenapa saudara? Karena manusia itu menajamkan sesamanya. Istri yang tajam kan siapa? Suami. Suami yang najam kan siapa? Istri. Tapi Tuhan tuh sebenarnya baik loh. Saudara kita ini diciptakan Tuhan dengan kepribadian yang berbeda-beda kan. Saudara sudah pelajari kan ya foto karakter tuh saudara udah pelajari semua saya yakin ya. Ada yang udah tahu kan kepribadiannya tuh apa. Ada yang kolerik, ada yang flegmatik, ada yang sanguin, ya, ada yang melo. Kalau kenapa Tuhan ciptakan kepribadian ini nggak bisa dirubah loh. Ini sudah begitu. Yang dirubah itu kebiasaan, yang buruk. Tapi kepribadian seperti itu. Orang kolerik itu sebenarnya kalau saudara belajar dari kepribadian, Tuhan tuh baik. Orang kolerik itu jodohnya cuma sama flegmatik. Jangan coba nikah sama yang lain. Pasti rumah tanggamu itu, jadi Tuhan itu kasih kepribadian kita untuk kita bisa tahu kerjaan kita apa. Yang bisa jadi guru itu orang flegma, ya. Kenapa? Dia datang, anak-anak, PR kemarin sudah dikerjakan? Belum pak. Oh enggak apa-apa, nanti kerjakan loh ya, kamu jangan pulang sebelum kerjakan. Ya, kalau orang sanguin jadi guru, bubar itu kelas saudara. Dia masuk udah, halo anak-anak, hai siapa yang bikin PR? Saya belum bu, enggak apa-apa,
nggak usah aja kerjakan PR-nya. Yang penting lu masuk, bubar. Itu anak murid jadi liar. Sebaliknya, guru Melo sudah bikin PR belum? Belum, Bu. Kalian itu pandang enteng sama ibu. Kalian anggap apa ibu ini? Nah itu guru Melo itu. Bahaya, bisa bunuh diri. Ya, atau koleris kalau jadi guru. Udah bikin PR belum? Belum. Berdiri kamu. Keluar. Berjemur di sana 8 jam. Nah, ini orang tuanya datang semua ke sekolah ngamuk. Jadi saudara, Tuhan itu kasih kita kepribadian supaya ini kita tahu sebenarnya. Cara kita mencari pekerjaan. Yang cocok jadi sales itu ya orang-orang sanguin. Orang sanguin itu pinter ngomong. Pencair dia suasana. Orang gak jadi ambil bisa jadi ambil kalau yang ngomong orang sanguin. Jangan kolerik. Ya, orang kolerik itu dia pemimpin, tegas, ya, tidak. Ya. Nah, saya ini kolerik, suami saya flegma. Aduh, cocok banget kami. Itu memang dari Tuhan. Ya, saya belajar saudara, psikolog, ada seorang psikiater dia bilang, benar, itu orang kolerik itu ya jodohnya cuma flegma. Kalau orang kolerik nikah sama orang melo, saudara, aduh, ya yang melo bisa bunuh diri. Bener ya. Atau sebaliknya orang sanguin nikah sama sanguin, itu rumah tangga jadi apa? Berantakan rumah semua saudara. Ya, karena orang sanguin. Sebaliknya melo nikah sama melo, tetangga komplain, Pak RT, kita nggak pernah dengar suara di rumah itu Pak. Kayak nggak ada orang Pak, horor. Ya kayaknya tidak ada kehidupan. Mereka diam-diaman terus. Marah diam-diaman. Bahagia juga diam-diaman. Tapi kalau sanguin nikah sama sanguin juga menghadap Pak RT Pak. Itu tetangga bikin onar tiap hari Pak. Ribut aja tiap hari ketawa ketiwi ribut itu rumah. Jadi saudara Tuhan tuh sebenarnya baik loh. Nah jenis saya ini kolerik. Saya nikah sama suami saya. Suami saya itu flegma itu dia bisa tidur sekalipun ada masalah. Ada orang WA misalnya, Pak itu kok gini ya, saya baca, itu ada orang komplain ini loh, selesaikan dulu gak apa-apa besok aja, dia ngorok. Saya yang gak bisa tidur, saya tidak akan tidur sebelum ada satu masalah yang selesai dulu, bener gak? Jadi tipenya tuh begini, kalau saya pergi ya misalnya, saya ada gantung pakaian di angin-angin di kamar, saya lihat mendung, saya telepon suami saya, tadi saya ada angin-angin kan beberapa blus saya di situ. Kamu lagi di mana? Lagi depan laptop. Berdiri ya? Sekarang. Berdiri. Nanti aja enggak sekarang berdiri. Ya. Ke tempat jemuran yang angin-angin itu, lihat ada berapa baju di situ? 1 2 3 4 warna apa? Ya, begitu saudara. Ya, warnanya merah, kuning, hijau. Ya, 3 itu angkat. Ya, karena sudah mau hujan. Jangan sekali-kali ngomong sama orang flegma gini, angkati pakaian saya ya, udah mau hujan. Oke, thank you, I love you. Anda pulang itu basah. Karena dia tidak melakukan, ya. Harus begitu, jalan sekarang jalan. Ya, saya tunggu, ada berapa baju, hitung. Angkat. Pindah di lemari, udah, ya, udah. Selamat. Jadi saudara, yang dirubah itu bukan kepribadian, tetapi kebiasaan, kedagingan, ya. Kita ini kan sudah jatuh di dalam dosa. Sebenarnya semua kepribadian itu baik Tuhan ciptakan untuk saling memperlengkapi. Kalau semua orang kolerik di dunia aku bunuh terus. Bener gak saudara? Ya, orang kolerik itu ya, berantem nih kakak adik. Iya gak apa-apa lah ya. Tapi adik itu salah loh mam. Iya tapi kan ada juga kebaikan adikmu. Iya tapi dia salah. Tapi dia kan ada baiknya. Iya tapi dia tuh salah. Nah itu kolerik saudara. Ya pasti itu. Jadi Tuhan itu baik loh. Kita ini sudah sebenarnya saya anjurkan ya di sini. Kalau bisa saudara kenalilah kepribadianmu. Itu akan membantu jalan hidupmu. Ya kalau Anda melo, Anda jadi sales. Yang pertama Anda gantung diri. Yang kedua ya orang yang Anda juga prospek juga gantung diri. Ya karena dia nggak tahu omongan apa saudara ya. Ya terus apa yang saya dapat? Ya kayaknya saya nggak jadi ikut. Ya, nah itu jangan ya. Jadi kita ini dikasih Tuhan untuk kita bisa tahu. Tetapi ingat saudara, kebiasaan buruk itu yang dirubah ya, bukan kepribadian. Kepribadian itu menolong kita. Ini kenapa saya lari ke sini nggak apa-apa lah ya. Kita ada bahas tentang kebiasaan di sini.
Oke, kita lanjut ayat yang ke-6 berkata begini. Karena keinginan daging adalah maut, ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu tadi, roh itu maunya damai-damai terus. Saudara di sini yang hadir pada hari ini, rumah tanggamu yang damai-damai terus berapa banyak? Damai, tiap hari damai sejahtera. Itu Anda dipimpin oleh roh. Lihat di situ aja. Tapi kalau saya kan sehari 24 jam Bu, 22 jam berantem saya. 2 jamnya tok damai sejahtera. Anda perlu kayaknya dibaptis ulang. Rendam agak lama 10 menit. Ya, biar bertobat itu ya. Saya ya ada lah Bu, ribut-ributnya tapi nggak seberapa sih, kita lebih banyak damainya. Nah, Anda dipimpin roh. Amin. Ngerti ya maksud saya ya? Kekristenan itu adalah ketika engkau berhasil mengalahkan kedaginganmu dan hidup menurut kehendak Allah. Ayat berikutnya, sebab keinginan daging ayat 7 ya adalah perseteruan terhadap Allah. Daging ini maunya kita ini sama Tuhan begini terus. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang namanya daging itu gak mungkin mau menuruti firman Tuhan. Kita baca Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi kita ditarik sama keinginan daging kita melakukan kenajisan, homoseksual, lesbian. Kita gak pernah mampu. Kenapa? Memang daging itu gak akan pernah merelakan. Dan ingat, daging ini tidak ada hubungannya sama setan. Ini daging. Makanya kalau Anda selingkuh, jatuh Bu. Saya ini udah 3 kali loh. Tersandung, jatuh, berselingkuh dengan perempuan lain. Saya bilang, itu Bapak tersandung atau tersanjung? Kayak sinetron aja sampai 13 episode. Bener gak? Kalau udah tahu jatuhnya di perselingkuhan, ya jangan deket-deket di situ. Anda itu sering jatuh di got, jangan main dekat. Nanti jatuh dalam, nanti bau. Yang salah siapa? God. Itu orang Kristen ya. Yang dia salahkan God. Ya. Padahal kan yang salah. Ada itu majelis di Manado. Istrinya bilang, nanti habis perjamuan langsung pulang loh ya. Jangan lagi kamu habisin itu anggur. Karena di sana mereka perjamuan pakai anggur asli saudara. Jadi kalau udah sisa diminum sama majelisnya sampai mabok. Istrinya udah bilang, kamu nanti kalau mabok jatuh di got loh. Enggak, saya hafal semua got. Bener, begitu hari Minggu ada orang pulang ngomong ke istrinya, Bu, Bapak jatuh di got sana Bu. Dia datang, saya kan udah bilang kamu, kenapa lagi kamu jatuh di got sini? Dia bilang, saya tahu, di sini kemarin gak ada got, ada yang pindahin nih got ke sini. Siapa yang pindahin? Orang mabok kan saudara. Jangan dekat-dekat sama got. Udah tahu lu sering jatuh di got, ya jangan main dekat. Nanti jatuh di got, bau got, yang salah got. Bertobat ya, daging ini gak ada hubungannya sama setan, ini daging. Mereka yang hidup dalam daging, ayat 8, tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Loh saya pendeta loh, gak peduli. Kamu hidup menurut daging, kamu tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi saya pengerja Bu, setiap hari Minggu saya pakai hitam putih di gereja. Tapi kalau engkau hidup menurut daging, engkau tidak berkenan sama Tuhan. Saya worship leader loh, singers yang tiap hari Minggu berdiri di sini. Maaf, sekalipun engkau WL singers, kalau engkau hidup menurut daging, maka engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Saya pemain musik, maaf ya saudara. Semua jabatan kepelayanan kita gak ada hubungannya sama kekristenan kita. Amin. Itu mah cuma banyak kan sekarang orang pengen tampil di gereja ya. Kemarin saya pelayanan di Pekanbaru. Gembalanya turun, di sana kan ada waktu family time ya, 5 menit itu. Dia salaman sama satu orang jemaat baru, kenalan. Gembalanya tanya, namanya siapa ya? Dia bilang, nama saya Budi. Anda? Gembalanya juga namanya Budi kan? Saya juga Budi. Oh sama dong kita namanya Budi. Terus dia tanya sama gembalanya, kamu udah berapa lama di sini? Udah 3 kali ikut ibadah. Oh terus tujuannya gimana? Saya pengen naik di mimbar itu loh, mau main musik. Saya ini pemain gitar. Jadi kapan ya saya bisa dijadwal ya? Kan ada orang-orang model begini kan saudara.
Ya, dia datang ke gereja, dia pikir dengan enaknya aja dia bisa langsung naik ke sini. Sekarang itu jarang orang berjalan dalam panggilan loh. Ya, jadi hati-hati para pemain musik, para worship leader, singers. Engkau di sini bukan cuma menyalurkan hobi loh. Ya, karena engkau hobi main musik. Ya, kalau engkau hidupmu dipimpin daging, mending engkau main di kafe. Amin. Nggak ada tuntutan apa-apa di sana. Tapi ketika engkau ada di mimbar ini, engkau jadi imamnya Tuhan, maka wajib bagimu untuk hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Jangan ikut-ikutan, cilaka, pukulannya lebih banyak daripada orang main di kafe. Karena memang mereka nggak tahu kebenaran. Benar nggak? Ada satu pendeta juga, dia bimbing orang-orang gila saudara. Lalu Pak ini udah sembuh kayaknya. Dites, kamu udah sembuh? Oh udah dong Pak, Bapak nggak lihat saya udah sembuh. Oh iya, jadi kalau udah sembuh nanti mau apa? Mau masuk sekolah Alkitab. Weh, yakin? Orang waras aja nggak ada loh yang mau masuk sekolah Alkitab. Ya, iya mau masuk sekolah Alkitab. Lalu kalau udah selesai dari sekolah Alkitab mau ngapain? Gantiin Bapak jadi gembala. Langsung dia bilang bawa pulang masih sakit ini. Ya, bener. Ya, begitu 3 bulan kemudian dibawa lagi Pak. Ini udah sembuh bener-bener. Bener udah sembuh? Iya, udah sembuh? Iya Pak. Masih mau sekolah Alkitab? Enggak Pak, waras ini. Ya, karena memang yang mau jadi pendeta itu cuma orang gila. Kalau enggak gila jangan jadi pendeta, amin. Ya, bener. Lalu mau sekolah Alkitab lagi? Enggak Pak. Lah terus mau ngapain? Buka toko aja. Nah ini waras sudah. Bawa pulang. Ada orang-orang itu saudara yang gak berjalan dengan panggilan dalam pelayanan, cuma punya ambisi nanti saya jadi gini, nanti jadi gini. Gak bisa. Ya. Ketika engkau terpanggil menjadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, otomatis engkau harus menyangkal dagingmu dan belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu dikatakan di sana begini. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, engkau bukan milik Kristus. Makanya banyak orang yang pede merasa udah percaya Yesus, di akhir zaman nanti Tuhan bilang maaf. Aku akan berterus terang kepadamu hari ini. Aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan, engkau hidup menurut dagingmu. Amin saudara. Jadi kita dikatakan Tuhan gak kenal. Kenapa? Engkau pembuat kejahatan. Engkau gak nuruti keinginan Rohku. Roh Kudus membantu kita untuk taat pada hukum Tuhan. Dan belajar hidup kita ini diubahkan. Selanjutnya. Ayat yang berikutnya coba kita baca ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Saudara, ini ayat yang sangat powerful saudara. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam diri kita. Jadi tidak mungkin ada satu orang bisa berkata, Bu, saya gak bisa lepas dari rokok. Itu roh yang sudah mengikat saya seumur hidup. Hei, engkau tidak menyadari ayat ini. Roh yang membangkitkan Kristus ada dalam dirimu. Masa dia tidak bisa membuat engkau lepas dari ikatan rokok? Amin. Masa dia gak bisa membuat engkau dilepaskan dari marah-marah? Masa dia gak bisa lepaskan engkau dari kenajisan, dari percabulan? Itu roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dia sanggup melakukan apa saja ketika engkau mempercayakan hidupmu kepadanya. Katakan. Amin. Yang selanjutnya saya pengen kita baca. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, yang pertama dia mengubahkan kita menjadi orang-orang hidup dipimpin oleh roh dan tidak menurut daging lagi. Yang kedua saudara, kita baca ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ayat 16 ini loh. Ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu. Roh itu apa saudara? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau tidak akan tahan untuk menyaksikan bahwa dalam dirimu itu ada roh yang luar biasa yang sudah mengubahkan hidupmu. Amin saudara. Saya berdoa saudara, kita ini adalah orang-orang yang
ingin mempercepat kedatangan Tuhan. Pak Niko berkata, saudara, di dalam pastor message-nya, kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Berapa banyak di sini orang yang mau Tuhan cepat datang? Yang mau supaya Tuhan segera datang berapa banyak? Lah terus saudara ini maunya apa? Loh harusnya kan kita ini kepengen Tuhan cepat datang kan? Jangan dulu Bu, toko saya lagi laris. Di dalam kehidupan sana lebih enak hidupnya, udah gak mikirin toko laris lagi. Ada dalam kehidupan kekekalan. Tidak ada air mata, tidak ada tekanan di sana itu enak. Di sini kan kita hanya perantau. Jadi sesungguhnya harusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pengen cepat-cepat Tuhan datang. Saya tuh pengen Tuhan cepat datang. Amin. Bertobat ya yang gak pengen Tuhan cepat datang. Itu alasannya kenapa? Saya belum siap, makanya bertobat, amin. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh supaya engkau mau Tuhan cepat datang. Saudara, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia itu salah satu cirinya, engkau tidak akan pernah tahan untuk bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup manusia. Itu tandanya. Ketika Yesus berkata begini, di akhir zaman masa kesudahan akan segera datang. Tandanya apa? Akan ada gempa bumi, bencana alam, perang. Kemarin terjadi perang sengit antara Amerika dan China. Ya, Amerika blokir HP-nya China. China buang iPhone di tempat sampah. Dan luar biasa karena solidaritasnya orang China, tiba-tiba Amerika perekonomiannya turun mendadak. Kenapa saudara? Banyak karyawan dari perusahaan Huawei itu dipecat semua, bahkan Alibaba menarik semua sahamnya dari Amerika. Tiba-tiba terjadi goncangan demo Trump. Harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Tiba-tiba KFC dan McDonald dan semuanya demo kepada Trump. Kenapa? Di China 800 gerainya tutup. Orang China tidak ada yang mau makan Kentucky. Terjadi perang dagang yang luar biasa. Ya, lalu akhirnya takut saudara. Akhirnya Amerika mengalah. Karena memang China itu yang pegang perekonomian dunia sekarang. Ya saudara, ini kenapa saya lari ke sini tadi? Ya. Jadi, saya lagi bicara tentang keadaan tanda-tanda zaman, ya. Tentang perang, ini perang ekonomi ini sengit, ya. Justru perang begini ini yang ditakuti, ya. Lalu bangsa-bangsa lain menyatakan dukungannya terhadap China. Bukan apa-apa loh, China lagi bikin matahari KW. Bener ya, semua kekuatan nuklir lagi dikumpulkan. Seorang suhu zaman dulu di Tiongkok, saya baca satu artikel. Dia bukan orang Kristen, tapi dia sudah meramalkan. Kalau satu bangsa ada yang sudah coba bikin matahari palsu, itu tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia bukan orang Kristen. Nah ini kan China bikin saudara. Ya, matahari palsu dia bikin. Ya, bukan cuma sepatu KW, tas KW, enggak. Matahari KW pun dibikin sama China sekarang. Dan itu yang ditakutkan. Mereka bilang nanti matahari itu akan mulai mengorbit 2023 kalau nggak salah. Itu kekuatan panasnya 6 kali lipatnya matahari asli. Berapa banyak itu saudara di udara yang akan mati. Dan saudara ya kita nggak tahu lah ya itu akan terjadi. Tanda-tanda zaman ya. Dan kita melihat, tapi Yesus bilang, gempa bumi, bencana alam, perang itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru permulaan. Tetapi akhir dari segala kesudahannya adalah ketika Injil kerajaan ini mulai diberitakan. Sampai ke segala makhluk mendengar. Nah, itu tanda kedatangan Tuhan. Saudara lihat, termasuk saya tuh dapat panggilan Tuhan suruh bikin channel YouTube. Kenapa? Saya kaget saudara, dari antar benua, itu gak ada yang bisa membendung YouTube kan. Di kamar-kamar tidur, lintas agama, lintas budaya, lintas negara. Itu orang dengar semua. Dan saya mulai melihat hari-hari ini penuaian mulai terjadi yang bukan Kristen dengar khotbah saya, cari nomor telepon saya. Bu saya tuh lihat khotbah ibu saya mau bertobat. Loh bener loh saudara, Roh Kudus mulai bekerja. Orang-orang pada datang ketika mendengar Injil kebenaran.
Makanya saudara berdoa supaya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah hari-hari ini diurapi oleh Roh Kudus sehingga setiap yang mendengar terjadi pertobatan. Zaman dulu Petrus sekali khotbah 3.000 orang tobat. Zaman sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung satu yang tobat. Astagfirullah, subhanallah. Bingung gak kita ya? Ini apa yang terjadi dengan keadaan zaman sekarang? Benar gak? Ya kita perlu berdoa. Saudara, orang yang punya Yesus itu dia punya Roh Kudus, Anda gak akan tahan. Dan Roh Kudus akan menuntun. Kalau udah ketemu Roh Kudus, dia tidak akan bisa ada yang tutupin. Makanya ada seorang ibu, Bu, anak saya dihamili, Bu, sama orang beda agama. Sekarang dia mau pindah agama, biarin aja, itu belum ketemu Tuhan. Belum ketemu Roh Kudus. Saya udah larang jangan pindah agama. Dia bilang dia mau bunuh diri. Ya, iya kan? Mending lu jangan paksa. Karena apa? Dia benar terjun nanti dari mall. Mending biarin aja. Kenapa? Nanti kalau Roh Kudus jamah dia, sekarang bagianmu berdoa buat dia supaya Roh Kudus jamah dia. Karena percuma saudara. Makanya orang yang duduk di gereja itu gak semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, engkau bukan milik Kristus. Sekalipun engkau terdaftar jadi anggota gereja. Saudara mengerti sekarang? Berapa banyak yang mau dipenuhi Roh Kudus? Mari bangkit berdiri bersama.